Halo, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 April 2020. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Lihat description box di bawah video ini kalau ingin melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai bacaan pertama dengan menggunakan Gilded Reverie Lenormand yang 3 kartu langsung dipilihkan oleh aplikasi ini. Ya, kalau kita lihat kemarin hati keluar tepat berada di posisi yang sama. Pesannya hari ini kembalikan semua ke diri kita sendiri. Apa yang membuat hatimu terpanggil, apa yang membuat hatimu khusus untuk hari ini mengarahkan pada keinginanmu, dan bahwa kamu percaya bahwa kamu punya kekuatan untuk mengarahkan dirimu pada hal yang paling kau cita-citakan. Barangkali karena kemarin kita bicara mengenai apa kebutuhan dan apa keinginan, dan itu adalah hal yang dibedakan. Hari ini mudah-mudahan sudah menjadi lebih jelas. Yang menjadi ujungnya di sana, bintangnya ini, ke arah mana kita ingin berjalan, ke arah mana hati kita terpanggil sepenuhnya dari dalam diri kita sendiri, dan kita mengingat apa yang benar-benar menjadi life purpose kita, mudah-mudahan, karena itu adalah sesuatu yang sangat sakral ya buat kita menuju ke sana. Dan ketika kita sudah diberikan misi hidup, tentunya kita diberi semua peralatan, segala macam yang mendukung untuk kita mampu ke sana. Dan kadang-kadang dari semua peralatan itu sebenarnya sudah berada di sekitar kita. Yang dibutuhkan hanyalah kita terpanggil. Dan untuk kita bisa terpanggil ke arah sana, biasanya dilewati dengan masa di mana kita seperti tercubit, tanda petik. Ya. Jadi kalau kita merasa ada yang menyakiti kita, mungkin dari dalam diri kita, mungkin dari luar, itu sebenarnya adalah pertanda supaya kita mungkin merasa tidak cukup, sehingga mencari sesuatu yang menjadi penting untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada di hati kita. Dan yang jelas gambar ini sangat fokus pada hati. Yang terpenting adalah hati kita, dan kita diingatkan bahwa hati manusia adalah sangat berharga. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pencipta kita? Adalah supaya kita mengingat penciptanya dan hanya mencintai penciptanya. Dan pencipta kita sangat cemburu kalau kita mencintai hal lain selain penciptanya. Oke? Itu. Jadi jangan main-main dengan hatinya sendiri, apalagi hatinya orang lain. Karena hati, bahkan penciptanya pun sangat mengharapkan besar sekali datang dari hatimu. So, ini yang diingatkan hari ini. Kita lihat dari yang berikutnya adalah The Heart. The Psychic Tarot for the Heart. Nama decknya, saya ambil 3 kartu, Issue, Action, Outcome, Spread, dan saya sudah ambil 3 yang jumping, ditambah 1 kartu advice yang saya buka, karena bisa dibuka, bisa tidak. Kita lihat satu persatu. Ini adalah issue, posisinya. Jadi ini bukan sesuatu yang tempat yang sudah dengan otomatis terjadi, tidak. Love itu adalah sesuatu yang dibangun. Menjadi isu, menjadi topik adalah upaya kita untuk bisa membangun cinta. Seberapa besar cinta kita, siapa atau apa yang kita cintai, seberapa besar kemudian itu berpengaruh terhadap semua perilaku sehari-hari kita. Apakah kita mengarah pada yang kita cintai? Ini baru hari Selasa, tetapi saya merasa bahwa informasinya sudah sangat spiritual. Tapi saya teruskan saja ya teman-teman ya. Ini memang masalahnya adalah bagaimana
kita membangun cinta, karena cinta itu bukan sesuatu yang gratis, tanda petik ya. Itu bukan sesuatu yang bisa tumbuh dengan mudah sendirinya, karena yang love at first sight itu biasanya kan physical, dan bahwa yang diajarkan pada kita dan yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang itu tidak hanya love at first sight, itu barangkali hanya sebagai pemicu saja. Kemudian kalau cinta itu bertahan, berarti yang dicintai tidak hanya fisik tetapi melebihi hal yang fisik. Ya, dan di sini actionnya adalah base chakra. Base chakra adalah tentang bagaimana kita menancapkan akar kita pada sesuatu yang lebih stabil. Dan karena action adalah kita membangun kepercayaan kita, trust, secure, kita merasa aman untuk menempatkan jangkar kita di tempat ini, di tempat hubungan atau cinta tersebut. Kita bisa mencintai sesuatu dan kita tidak tahu seberapa lama kita mencintai. Dan ini karena selalu gambarnya dua orang tentang cinta, walaupun terhadap diri sendiri pun sebenarnya kita dengan diri kita selalu dua pihak. Seberapa yakin kita tahu bahwa cinta yang kita tanamkan, yang kita sangkutkan pada sesuatu, itu memberikan rasa aman bagi kita, dan bahwa kita percaya bahwa yang kita sampaikan, kita alirkan energi cinta kita ke dia, itu kembali juga kepada kita. Dan outcome-nya adalah kita merasa in control. Karena apa? Karena keseimbangan itu membuat kita harus juggling sebenarnya, tapi kita tahu persis kiri dan kanan beratnya berat mana. Karena kalau kita tidak tahu kiri atau kanan beratnya bagaimana, kita pasti jatuh. Kunci sukses bahwa kita bisa juggling, kita bisa main jungkat-jungkit, kalau itu kita terapkan dalam permainan anak-anak. Kalau kita tahu bahwa kanan dan kiri bisa dikendalikan sehingga energinya bisa mengalir, tidak stuck di satu tempat. Dan kalau kita lihat additional advice-nya adalah take the lead. Jadi kalau misalnya tadi jungkat-jungkit itu stuck, sebelah kiri anak-anaknya lebih gendut, yang sebelah kanan anak-anaknya lebih kurus, maka kita harus punya kendali dan kita mau melakukan sesuatu, take the lead untuk memindahkan beban di kiri ke kanan supaya bisa balance. Ya, ini bacaan yang kita dapat hari ini untuk dari kartu tadi tarotnya. Kita lihat hari ini bulan melewati North Node dan sekarang berada di Cancer. Di Cancer kita ingin merasa aman, protected. Kita ingin merasa seperti di tempat sendiri dan tidak merasa seperti di luar, kehujanan, kepanasan, dan tidak ada yang memberi payung pada badan kita. Dan tidak hanya badan, ini juga secara spiritual, secara psikologis kita merasa diproteksi. Itu adalah energi dari Cancer. Dan di Cancer ini kita lihat dia punya hubungan sextile dengan matahari dan Uranus di Taurus. Artinya, ada sesuatu yang membuat kita merasa terguncang hari ini, ya, karena Uranusnya dan dia sextile, dan kemudian ditambah dengan matahari, sehingga ini berpengaruh besar kepada kita. Bulan dan matahari sextile di tempat yang sama, mataharinya dengan Uranus di Taurus, barangkali ini memang ada informasi di mana kita merasa harus pindah dari rumah, tanda petik tadi, tempat yang paling aman kita pikir, tetapi ke tempat sesuatu yang juga kita merasa bahwa itu tempat yang aman. Kalau kita lihat bulan dan matahari sextile, berarti dia tidak tension, artinya kita masih dalam kendali untuk memikirkan bahwa kalau tempat ini tidak terlalu memberikan hal positif pada kita, maka kita bisa memilih tempat lain dan itu adalah dalam kendali kita. Tetapi bulan juga membuat square dengan Chiron dan Lilith. Ini adalah energi di mana kita
menyentuh kembali sisi dalam hati kita yang pernah trauma. Tapi kita sudah healing seharusnya. Namun demikian tetap ada kemungkinan kita masih belum healing karena dia square. Dan kalau kita lihat di chart yang lebih detail, ini posisi bulan ketika dia membuat T-square dengan Chiron dan Lilith, kemudian di sebelah kanan ada Juno yang retro. Ini posisinya sudah pernah dilewati pada tanggal 1 April 2020. Dan pada saat itu pun buat beberapa orang ada satu kejadian. Dan mungkin apa yang terjadi pada tanggal 1 April barangkali akan seperti dikembalikan kepada kita untuk kita kaji kembali. Tetapi kita sudah pernah melewati 1 bulan. Sang bulan sudah pernah berputar untuk kembali pada posisi yang sama hari ini. Sehingga diharapkan pada saat ini kita sudah lebih paham bagaimana harus merespon situasi kalau situasi ini adalah situasi masalah terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya. Dan tadi kita lihat bahwa yang penting pada situasi ini adalah kita mengendalikan supaya kita in control, ya. Dan yang paling penting adalah base chakra. Bagaimana kita mengakar, mengkaitkan diri kita dengan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih besar yang membuat kita tidak terlalu mudah terguncang secara psikologis minimal. Dan kuncinya adalah keberanian kita untuk mengendalikan supaya menjadi lebih seimbang. Oke, kita ambil tarotnya hari ini. Iya, yang kita dapat hari ini adalah memang kita kembali ke masa lalu, ya. Entah mungkin tadi saya bicara tentang tanggal 1 April, tapi ini bisa kapan saja. Tidak harus tentang bulan ini, barangkali ini bisa ditarik sampai jauh ke belakang di mana kita harus menghadapi kembali masalah, situasi yang terjadi di masa lalu dan ini pernah memberikan rasa tercubit di hati kita. Ya, dan ya di sini dikatakan bahwa challenge-nya adalah kita sukar untuk berkomunikasi secara seimbang. 3 of Cups kebalik. Sesuatu menjadi terlalu serius daripada seharusnya. Dan ini sarannya adalah Knight of Swords. Katakan dengan spontan, karena dia tempatnya di saran, katakan dengan spontan apapun itu yang kau rasakan dan yang kau pikir yang terbaik untukmu. Hari ini adalah untuk membuatnya menjadi jelas, dan kalau memang itu ada kaitannya dengan sesuatu yang membuatmu insecure, paling baik adalah mendapatkan data real, kenyataan, karena itulah yang membuatmu merasa secure, merasa aman. Dan rasa aman seringkali diakibatkan oleh pikiran kita, bukan hati. Pikiran itu membutuhkan kejelasan dan mungkin itu yang perlu kita dapatkan hari ini. Dan dengan demikian kita bisa melepaskan beban yang menghantui kita sejak beberapa lama yang diakibatkan karena kita tidak tahu. Oke, kita lihat yang terakhir, kita ambil guiding light 5 kartu. Kita pilih terlebih dahulu kartunya. Oke. Situasinya adalah reaching out. Iya. Situasinya adalah kita merasakan bahwa kita hari ini perlu menghubungi seseorang, mengatakan sesuatu kepada orang. Ya, mungkin kita butuh bantuan, mungkin kita merasa orang lain butuh bantuan kita, tapi yang jelas kita merasa bahwa ada koneksi kita dengan orang lain yang membutuhkan komunikasi secara mendadak hari ini.
Challenge-nya adalah purging process. You may be currently experiencing emotional discomfort that is disrupting your inner peace. Iya, karena kita memang merasa sangat gelisah dari tadi malam, sehingga kita merasa perlu kejelasan hari ini. Solusinya adalah guiding light. In your darkest hour, you will find the light that will shine through you and lead the way. Iya, justru dari ketidaktahuan kita mencari secercah cahaya, sedikit pertanda kemana kita harus berjalan. Minimal kita tahu di mana posisi kita sekarang. Advice-nya adalah supernova. Ya, kalau ini adalah Big Bang Theory kan. Aspect of your personality atau ego self must die to make way for a new shiny star to be born. Jadi apapun informasi yang kau butuhkan tersebut, jika kau ketahui, itu akan membuat berubah semua caramu berpikir. Ini life changing information, sepertinya begitu, informasi yang bisa mengubah keputusan besarmu. Outcome-nya adalah freedom of choice. Apapun yang terjadi, kamu memiliki kebebasan dalam memilih, dan bahwa semua pada akhirnya siapapun yang memilihkan untukmu, akhirnya kan secara pribadi dirimu juga yang menjalani. Oleh sebab itu memang sebaiknya yang namanya pilihan itu sejalan dengan apa yang menjadi panggilan hati. Kalaupun pertamanya tidak diketahui dan baru hari ini mengetahui, yakinkan pada dirimu bahwa kamu tetap punya pilihan, dan carilah pilihan yang paling baik untuk dirimu, yang paling membawamu pada tempat yang merasa lebih dihargai, lebih menjadi fokus kehidupan, dan tidak membiarkan energi dari luar. Kita kembali sini tadi, tidak membiarkan energi dari luar mengarahkan kemana kamu melangkah. Sangat penting buatmu mengetahui kemana melangkah, karena pada dasarnya pilihan ada di dirimu, dan semua ada yang kamu miliki yang menjadi kunci. Kita lihat ini seperti kalung pendan ya, itu adalah benar-benar hatimu mengarahkan kemana. Oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.